Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi. Kita berada pada pertemuan ketiga ya, mengenai pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas teks, yaitu tentang Islam, Sharia Economics and Finance. Islam, perekonomian atau ilmu ekonomi dan keuangan. Oke. Jadi pada kali ini kita akan membaca beberapa teks yang berkaitan dengan Islam, ya, Economics and Finance. Ya. Oke, silakan teman-teman mengikuti dan membaca dengan keras teks yang akan kita lihat. Kemudian pahami teks ini dan nanti di akhir slide akan ada latihan. Oke, let me read. Saya bacakan. Commerce is central to the Islamic tradition. The Prophet Muhammad was himself a merchant. Born in the Banu, sons of Hashim clan of the Quraysh tribe, Mecca's leading traders, he was orphaned in childhood and raised by his uncle Abu Talib, who taught him. Commerce is central to the Islamic tradition. Perdagangan merupakan hal yang penting bagi tradisi Islam, ya, central sama dengan important. The Prophet Muhammad, Nabi besar Muhammad, was himself a merchant, adalah seorang pedagang, merchant pedagang. Born in the Banu Hashim clan, terlahir dari suku Banu Hashim, dari kalangan Quraisy, yaitu para pedagang yang tersohor ya di Mekah. Beliau orphan, tidak punya orang tua atau yatim piatu. He was orphan in childhood, selama masa kanak-kanaknya, and raised by his uncle Abu Talib, dan dipelihara atau dirawat oleh pamannya bernama Abu Talib, who taught him, yang mengajarnya. Nah, di sini kita melihat beberapa aspek ya, bahasa Inggris. Yang pertama grammar. Bisa kita lihat yang berwarna merah ini, he was orphaned and raised by his uncle. Ini dalam aspek grammar disebut dengan passive voice, ya, yaitu di mana ada subjek, kemudian ada to be masa lampau, yaitu was di sini. Was ini adalah to be masa lampau, orphaned adalah verb 3. Jadi kalau akhiran dengan ed, ada to be berakhiran ed, itu berarti dia passive voice, atau dalam bahasa Indonesianya kalimat pasif yang ditandai dengan dalam bahasa Indonesia di, ya, awalan di. Tapi dalam konteks ini he was orphan artinya dia yatim piatu. And raised by his uncle. Ini masih sambungan dari he was, ya. He was raised by his uncle. Dia dididik, dibesarkan oleh uncle-nya atau pamannya bernama Abu Talib. Who taught him, yang mengajarnya. Oke. Kita lihat kata-kata yang kosakata yang nanti muncul di slide setelah ini.
Jadi pada teks aslinya itu ada namanya caravan trade, ya, caravan trade, yaitu kondisi di mana sekelompok orang berdagang dan mereka itu bermigrasi dari suatu tempat ke tempat lain beramai-ramai. Itu namanya caravan trade. Oke, kemudian kita lihat teks selanjutnya. In his 20s, pada umur dia yang 20-an, he became the commercial agent of a rich widow, whom he later married. Dia menjadi agen komersil dari seorang janda kaya yang kemudian dinikahinya. It should therefore come as no surprise that in the early Islamic literature, merchants were glorified, or that commercial profit is sometimes referred to as cost bounty. Kemudian tidak heran bahwa pada literatur awal, literatur Islam yang awal muncul, merchants were glorified. Para pedagang itu dimuliakan, glorified, dimuliakan. Ya, ingat tadi passive voice were to be past tense, glorified, verb dengan berakhiran ed, jadi dimuliakan. Or that commercial profit sometimes referred to as God's bounty. Atau keuntungan komersil terkadang disebut juga dengan karunia Tuhan, ya, God's bounty. Whereas it took Christianity centuries before it stopped regarding business as a degrading occupation. Sementara itu, hampir bertahun-tahun lamanya selama masa Kristen, ya, masa di mana agama Kristen itu mendominasi atau ada pada kota Mekah, before it stopped regarding business as a degrading occupation. Sebelum akhirnya berhenti karena dianggap bahwa bisnis itu adalah degrading occupation, adalah suatu pekerjaan yang merendahkan. Di mana awalnya Islam, ya, sejak berdiri, since inception, sejak berdiri, explicitly legitimize private property. Secara eksplisit itu menghalalkan atau mengesahkan properti pribadi, ya, properti milik orang pribadi, business enterprise, ya, perusahaan bisnis, PT, dan profit dan keuntungan. Jadi setelah Nabi menikahi janda kaya, kemudian muncul literatur Islam di mana disebutkan bahwa para pedagang itu dimuliakan dan terkadang keuntungan komersil dari berdagang tersebut disebut dengan karunia Tuhan atau God's bounty. Sementara itu trading atau perdagangan berhenti ketika masa kekristenan berlangsung karena dianggap sebagai occupation yang merendahkan atau occupation yang kurang baik. Sementara itu sejak awal berdirinya agama Islam telah mengatur secara eksplisit properti privat atau properti individu, perorangan, kemudian juga perusahaan dan profit atau untung. As long as the merchant fulfills his religious duties, he is rewarded spiritually as well as materially. Selama the merchant, pedagang, memenuhi kewajiban keagamanya, maka dia akan diberikan reward, ya, secara spiritual maupun secara material. Unlike the Jewish and the Christian Sabbaths, ya, tidak seperti hari suci kaum Yahudi, Jewish and Christian,
Friday is not a full day of rest. Hari Jumat tidak bukan merupakan hari yang di mana umat Muslim itu beristirahat satu hari penuh. It's not a full day of rest. Before and after the religious gathering, sebelum dan setelah religious gathering, ya, Jumatan atau ibadah jamaah, Muslims are expected to carry on their worldly activities. Para kaum muslimin diharapkan untuk disarankan untuk melanjutkan melanjutkan the worldly activities, kegiatan duniawinya. Nah, kemudian another illustration of the close connection between commerce and religion is that the Islamic religion was spread in many parts of the world, such as Africa and the Far East, by proselytizing merchants in Muhammad's day. The economic system was quite simple. Ilustrasi lain yang menggambarkan hubungan yang erat antara commerce and religion, antara perdagangan dengan agama, is that adalah bahwa the Islamic religion, agama Islam, was spread. Ya, ingat tadi was to be past tense, spread ini verb irregular, tidak ditambahkan ed, artinya di, ya, atau tersebar, was spread in many parts of the world, ya, di banyak negara di dunia, such as Africa and the Far East, seperti Afrika dan bagian timur dunia. By proselytizing merchants, dengan cara memberikan dakwah kepada para pedagang in Muhammad's day. Titik sini, titik. Dengan cara memberikan dakwah kepada para pedagang. Titik. Kemudian in Muhammad's day, selama masa atau selama Nabi besar Muhammad SAW hidup, in Muhammad's day, the economic system was quite simple. Ya, sistem ekonomi pada saat itu was quite simple, cukup sederhana. Maka at that time, Western Arabia's wealthiest city, ya, Mekah pada waktu itu merupakan negara terkaya di Arab bagian barat, depended heavily on trade, sangat bergantung, depended heavily on, satu kata, sangat bergantung kepada perdagangan. But from a regional perspective, namun dari perspektif kewilayahan, regional, it was somewhat backward and inconsequential, ya. Agak sedikit backward, tidak begitu menguntungkan, dan inconsequential, dan tidak memberikan manfaat yang banyak. Okay. Atau tidak penting, ya, pada saat itu. Oke, teman-teman, sekian teks singkat dari salah satu buku yang sudah kita letakkan di Google Site. Kemudian kita ada latihan sedikit. Oke, last text, ya, teks terakhir. The continuous spread of Islam soon brought the region's lucrative trade routes, previously controlled by Byzantium and Sassanid Persia, under Islamic control. Jadi tersebarnya Islam secara kontinu kemudian membawa
atau menciptakan rute perdagangan yang menguntungkan bagi wilayah yang ada di Mekah atau sekitarnya. Previously controlled by Byzantium and Sassanid Persia, yang sebelumnya dikontrol atau dikendalikan oleh kaum Persia, Sassanid, dan Byzantium under Islamic control, di bawah, dan setelah itu dikontrol oleh para kaum muslimin under Islamic control. Muawiyah and his Umayyad successors, Muawiyah dan penerus Umayyad, ya, penerus Umayyad expanded the empire from the new capital Damascus. Kemudian mengembangkan kerajaan dari ibu kota Damaskus into Europe, ke Eropa, to the borders of India and China, hingga ke perbatasan India dan China. Inaugurating a new era of prosperity. Dengan demikian merayakan, ya, era baru dari kesejahteraan, prosperity. The Abbasid Caliphate, based in Baghdad, established links between the Mediterranean basin and the Indian Ocean, creating a single trading system that brought about significant changes in agriculture and crops, and the emergence of great cities. Kemudian pada masa Khalifah Abbasiyah yang berbasis di Baghdad, kemudian menciptakan atau membangun links, ya, hubungan antara pesisir Laut Tengah, Mediterranean Basin, and the Indian Ocean, dan Samudra India. Kemudian creating a single trading system, menciptakan satu sistem perdagangan yang tunggal, yang kemudian memberikan perubahan yang signifikan dalam agriculture, dalam pertanian dan crafts atau kerajinan tangan. Kemudian setelah itu muncullah the emergence of great cities, muncullah kota-kota besar lainnya. Nah, bisa kita lihat awalnya kaitan antara Islam, economics and finance, ya, pada era Nabi Muhammad, kemudian hingga akhirnya para pedagang itu datang ke Eropa, India, Cina, sehingga kemudian menciptakan peradaban baru. Oke, teman-teman, silakan lihat di slide selanjutnya, yaitu silakan dijawab. Ada 4 soal. Number 1, what was the Prophet Muhammad's profession? Apa profesi Nabi besar Muhammad SAW pertama kali? Kemudian, what is the present verb of thought in the first paragraph? Apakah bentuk verb pertama dari thought pada paragraf pertama, ya? Kata thought pada paragraf pertama atau slide kedua. Kemudian yang ketiga, please complete the following sentences according to what you know. Silakan lengkapi kalimat di bawah ini, ada 6 kalimat, silakan lengkapi dengan prinsip-prinsip kewajiban seorang muslim yang Anda ketahui, ya. Setelah itu gunakan verb one. Misalnya, Muslims are expected to do prayer 5 times a day. Misalnya, Muslims are expected to do prayers 5 times a day. Oke, silakan lanjutkan hingga 6 kalimat. Kemudian last but not least, terakhir, what is the synonym of lucrative in the above sentence, ya? Apakah sinonim dari lucrative pada kalimat ini? Silakan cari sinonimnya. Kemudian seperti biasa, kirim jawabannya ke email tugas.mrtaufik@gmail.com. Thank you for your attention. See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.